Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Saya mau ulangi yel-yel dari WL tadi ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kurang semangat ya. Kalau sudah makan harusnya lebih semangat lagi. Saya ulangi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan berita firman Tuhan, isi hati Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan bagi saya pada saat pagi hari ini. Kalau Pastor Ishak minggu-minggu ini menjelaskan kepada kita mengenai Daud gitu ya, bagaimana Daud menjalani proses hidup bersama dengan Tuhan. Hari ini saya juga nyerempet-nyerempet dengan Daud. Saya mau membahas mengenai satu mazmur yang terkenal. Mazmur yang saya tahu ini favorit kita semua. Mazmur Daud yang paling terkenal apa Bapak Ibu Saudara? Mazmur berapa? Mazmur berapa? 23, betul ya? Kita sama-sama buka yuk, Mazmur pasal yang ke-23. Saya beri judul khotbah pada saat pagi hari ini, Kristus Allah cukup bagiku, ya. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Singkat saja. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, ayat 1 saya, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, 3 saya, begitu seterusnya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, 1, 2, 3. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, 1, 2, 3. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 bersama-sama, 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari bagaimana Daud menghayati Tuhan, bagaimana Daud menikmati Tuhan dalam setiap hidupnya, dalam setiap proses hidupnya. Kita semua tahu Daud adalah seorang raja yang hebat. Setiap berperang dia pasti menang, begitu ya. Dia memiliki perkenanan Tuhan, tapi dia juga tidak lepas dari masalah demi masalah yang itu membuat Daud sampai kepada kesimpulan apa? Tuhan adalah gembalaku, dan dia katakan takkan kekurangan aku. Hari ini saudara, kita mau lihat bersama-sama bagaimana penghayatan Daud, Allah sebagai gembalanya yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana peran Tuhan sebagai gembala kita, yang kita bisa ngomong seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Aku nggak ingin apapun lagi, Tuhan itu cukup bagiku. Ya, kita lihat ayat pertama saudara. Ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di sini saya kasih terjemahan literal ya saudara ya. Jadi terjemahan ini akan membantu kita semua untuk memahami firman Tuhan. Jadi saya coba menerjemahkannya secara literal langsung dari bahasa Ibrani, dan itu akan membantu kita. Nah, di sana dikatakan memakai apa? Yahweh adalah gembalaku, aku tak menginginkan apapun ya. Saya bukan pengagum Yahweh ya saudara ya. Kalau saya pakai Yahweh di sini, enggak. Tapi firman Tuhan katakan itu. Jadi ada dua nama Allah yang digunakan di dalam firman Tuhan. Yang pertama itu Elohim, yang kedua itu Yahweh yang kita lihat di ayat ini. Nah, ini beda, ada artinya saudara.
Ketika Daud menuliskan puisinya, menuliskan firman Tuhan melalui penghayatan dalam kehidupannya, dituliskan Tuhan adalah gembalaku, Yahweh adalah gembalaku. Itu menunjukkan hubungan personal, itu menunjukkan hubungan pribadi, ya. Jadi kalau di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara nanti baca, oh itu ada yang pakai Elohim, itu bicara tentang Tuhan secara komunal, Tuhan secara komunitas gini ya. Satu gereja punya Tuhan yang sama, Tuhan Allah. Nah, tapi ketika firman Tuhan menggunakan Yahweh, boleh dicatat saudara ya, itu artinya menunjukkan hubungan pribadi, hubungan personal. Dan Daud mengungkapkan itu, Tuhan itu punya hubungan pribadi dengan Daud. Dan dia katakan, dia adalah gembalaku. Kita lihat saudara nanti sampai ayat yang ke-6. Diulang terus, ku, begitu ya. Tidak pernah Daud katakan kami, Tuhan adalah gembala kami gitu ya, enggak. Dia menunjukkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita punya perjalanan iman bersama dengan Tuhan, saudara, itu tidak bisa hubungan komunitas, tidak bisa hubungan komunal, tidak bisa hubungan keluarga, tapi kita harus punya relasi pribadi dengan Tuhan. Ini bedanya kekristenan dengan agama yang lain ya saudara. Agama yang lain bicara tentang ritual, bicara tentang bagaimana saya berbuat baik, bagaimana saya diberkati, bagaimana saya selamat, begitu. Tapi kekristenan itu bicara tentang relasi, tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan apapun. Artinya ketika kita punya Tuhan, itu cukup bagi kita. Ketika kita punya Tuhan, tidak ada lagi yang lebih penting daripada Tuhan. Ketika kita punya Tuhan, tidak ada lagi keinginan kita yang lebih besar, yang lebih penting daripada menyenangkan Tuhan. Kita akan lihat bersama bagaimana peran Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Sampai kita pada satu titik pengakuan, ya Tuhan, aku punya Tuhan cukup. Sekalipun keluargaku meninggalkan aku, sekalipun uang semua meninggalkan aku gitu ya. Tahun 2023 katanya gelap kan gitu ya. Ketika mungkin usahaku tidak seterang 2022, mengalami beberapa penurunan, tapi saya percaya ketika saya punya Tuhan, Allah yang dahsyat itu cukup bagiku. Amin saudara? Ya, kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan ini. Sebentar, ini slide saya tidak kelihatan. Nah, Allah itu adalah satu-satunya gembala yang mencukupkan seluruh kebutuhan dombanya, baik kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh. Ya, saya percaya keluarga kita adalah keluarga yang mengasihi kita. Keluarga kita mencukupi semua kebutuhan jasmani kita. Ya, Bapak Ibu sudah duduk di tempat ini, cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, makan dengan enak, itu semua kita bekerja keras, keluarga kita bekerja keras, kita bisa makan enak, jasmani kita dicukupkan. Tapi apakah ada satu pribadi yang bisa mencukupkan, yang bisa memuaskan jiwa kita, roh kita, selain daripada Tuhan? Saya boleh minta minum ya? Jadi hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya gembala yang mencukupkan seluruh kebutuhan kita, baik jasmani, jiwa kita, dan roh kita. Tuhan itu adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan, karena di dalam Dialah, di dalam pribadinya lah aku dapat menemukan segalanya yang aku butuhkan. Jadi ketika kita bicara saya punya Tuhan itu cukup, itu bukan karena berkat-berkatnya yang Tuhan berikan buat kita, tapi karena di dalam pribadinya, di dalam Tuhan itu sendiri kita mendapatkan kecukupan, kita mendapatkan kepuasan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Pribadi yang seperti apakah Allah ya sebagai gembala di dalam hidup kita? Hari ini kita akan lihat bersama pribadi seperti apakah Allah itu sebagai seorang gembala dalam hidup kita. Ada 4 hal, semoga waktunya cukup, kalau tidak kita akan bahas 3 hal dan itu saya rasa cukup buat kita. Yang pertama,
Tuhan itu adalah pemelihara sejati. Tuhan itu pemelihara sejati. Mazmur 23 ayat 2 sampai yang ketiga A. Saya baca saudara ya. Ini terjemah, Bapak Ibu boleh baca di Alkitab, saya baca terjemahan literal saya. Di dalam padang rumput yang hijau, ia membuat aku berbaring, gitu ya. Di samping air-air yang menenangkan, ia memimpinku dan membuat aku berbaring. Ia memulihkan jiwaku. Ya, indah sekali firman Tuhan hari ini bagaimana Daud menuliskannya. Padang rumput yang hijau itu menunjukkan apa saudara? Menunjukkan makanan ya bagi seorang domba. Padang rumput, jadi ini bukan hanya sepetak rumput gitu ya. Tapi padang rumput artinya itu sebuah tempat yang luas. Sebuah tempat yang menghasilkan banyak sekali rumput, banyak sekali makanan. Bahkan dikatakan domba ini berbaring begitu ya. Jadi mereka bisa menikmati itu, mereka boleh merasakan peristirahatan. Mereka merasakan makanan yang sangat banyak, yang sangat cukup buat mereka. Tidak berhenti di situ, dikatakan padang rumput biasa saja. Tidak saudara, padang rumput yang hijau. Ditambahkan di sana yang hijau. Artinya apa? Itu rumput-rumput itu semua segar. Berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan. Amin. Berkat-berkat yang segar Tuhan sediakan. Berkat-berkat yang sempurna itu Tuhan sediakan bagi domba-dombanya. Ketika Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan pelihara jasmani kita, bahkan makanan itu Tuhan sediakan. Itu bukan makanan yang biasa saja, tapi Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat kita. Makanan yang segar, makanan yang sempurna, makanan yang baru. Bahkan kita boleh menikmati sampai kita boleh beristirahat di sana. Padang rumput yang hijau, kesenangan seperti apa lagi yang dibutuhkan domba, kan seperti itu ya. Selanjutnya dikatakan apa? Air yang menenangkan. Jadi kalau di terjemahan baru dikatakan air yang tenang gitu ya. Air yang tenang itu artinya air yang menenangkan. Kalau kita tahu air yang tenang, jangan-jangan air tenang menghanyutkan kan ya. Tidak, tapi firman Tuhan ini apa? Air-air, banyak air-air yang menenangkan. Jadi Tuhan bawa kita, selain Tuhan memberikan kecukupan makanan bagi kita, Tuhan juga kasih kita minum gitu ya. Kalau makan tok kesereten gitu katanya. Tapi Tuhan sediakan minuman. Minuman ini bukan minuman yang biasa, bukan minuman yang sedikit, tapi air-air yang memberikan ketenangan, yang memberikan kesegaran, yang memberikan pemulihan. Tidak hanya bagi jasmani kita, tapi juga bagi jiwa kita. Saudara, saya percaya kehidupan kita sebagai seorang percaya, sebagai seorang domba yang kita tahu Tuhan adalah gembala kita, itu bukan kehidupan yang mulus begitu ya. Kehidupan yang terus naik, kehidupan yang terus tentram, kehidupan yang terus senang, kehidupan yang terus berapi-api di hadapan Tuhan. Saya percaya ada waktunya kita lelah, ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita merasa kosong, betul? Ada waktunya kita merasa hampa, ada waktunya kita burn out gitu ya, bahasanya burn out saat ini. Ada waktunya kita merasa saya nggak bisa menikmati Tuhan, hidup kerohanian saya stagnan. Saudara, dalam mengikuti Tuhan ada waktu-waktu seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Tuhan tidak hanya pulihkan jasmani kita, Tuhan tidak hanya cukupkan kebutuhan jasmani kita, makan minum kita, tapi Tuhan juga dapat pulihkan jiwa kita, pulihkan ketakutan kita, pulihkan kekhawatiran kita, pulihkan segala kekeringan jiwa kita, kekeringan rohani kita yang mati mungkin, yang jauh daripada Tuhan. Gak ada semangat untuk melayani, gak ada semangat untuk memuji Tuhan. Tuhan bisa pulihkan itu, sebab Tuhan itu gembala kita yang baik. Saudara, Matius 6 ayat 25, ketika Tuhan katakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, ya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ketika Tuhan katakan dalam Matius, jangan khawatir, ya, jangan khawatir apa yang akan kau makan. Jangan khawatir akan apa yang engkau minum, bagaimana hidupmu besok. Bukan tanpa alasan.
Karena Dia sendiri itu Allah yang setia, menggembalakan kita, menuntun kita, membawa kita, memberikan kita kenikmatan melalui apa? Makanan yang banyak, makanan yang baru, makanan yang sempurna, berkat jasmani dan rohani, bahkan memulihkan jiwa kita yang kekeringan. Hari ini kalau ada di antara kita mungkin ya jasmani saya cukup, berkat Tuhan, puji Tuhan luar biasa dalam hidup saya, dalam hidup keluarga kita. Tapi mungkin kita sedang mengalami kelelahan rohani. Firman Tuhan Matius 11 ayat 28 juga mengingatkan kita, betul ya? Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang sejati berkata ini, saat ini untuk saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara datang sama Tuhan. Kalau hari ini yang saudara rasakan, mungkin saya juga merasakan hal yang sama beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, dalam masa-masa kehamilan saya yang berat gitu ya. Dan saya tahu satu-satunya jawaban hidup saya, seperti lagu tadi ya, hanya Engkaulah jawaban hidupku, kan gitu. Itu hanya di dalam Tuhan. Datang sama Tuhan, Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Tuhan yang memelihara kita, tidak hanya jasmani kita, tapi juga jiwa kita. Itu yang pertama, saudara. Jadi Tuhan sebagai gembala kita, Dia itu adalah pemelihara yang sejati. Ikut Tuhan itu bisa kelelahan ya, tapi hanya Tuhan yang bisa mengembalikan kebahagiaan kita, kesegaran kita, kesejahteraan kita, sukacita kita yang melampaui segala akal. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Yang kedua, selain Dia adalah pemelihara yang sejati, Tuhan kita juga adalah pemimpin yang sejati. Amin. Ya, Tuhan pemimpin yang sejati. Coba saudara kita buka sama-sama Mazmur 23 ayat 3b sampai dengan 4a. Saya baca saudara ya. Ia menuntun aku ke jalur-jalur kebenaran untuk namanya. Bahkan ketika aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut kejahatan, karena Engkau bersamaku. Tuhan kita adalah pemimpin yang sejati. Kita harus tahu fakta tentang domba. Domba itu adalah hewan yang berkumpul, hewan yang berkelompok ya, hewan yang tidak hidup sendiri-sendiri. Jadi dia rawan untuk tersesat kalau dia tidak bersama dengan rombongannya. Dia rawan untuk salah jalan, salah jalur kalau dia tidak bersama dengan kawanannya atau bersama dengan gembalanya. Dan ini menyebabkan domba itu sangat tergantung dengan gembala. Jadi domba itu bukan hewan yang bisa hidup sendiri begitu saudara, tidak. Tapi domba itu sangat tergantung dengan gembalanya, sangat tergantung dengan komunitasnya, dengan kumpulannya, supaya dia tidak tersesat. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan Tuhan sebagai gembala kita, Dia adalah pemimpin kita yang sejati. Dia yang membawa kita kepada jalan-jalan kebenaran, jalur-jalur kebenaran. Nah, ini saya tunjukkan saudara ya, jalan-jalan kebenaran yang dimaksud itu seperti jalur yang sudah ada ketika di hutan atau di padang rumput. Ya Bapak Ibu kalau kelihatan ya, itu saya beri panah, itu kan semua hijau. Lalu ada yang jalan setapak berwarna coklat. Nah, itu artinya kan jalan itu sering dilalui begitu ya. Jalan itu sudah disiapkan untuk dilalui orang-orang, untuk dilalui hewan-hewan, untuk dilalui yang mau lewat di situ, begitulah. Nah, jalan-jalan kebenaran itu seperti itu, saudara. Jadi ketika Tuhan itu membawa kita di dalam proses hidup kita, Tuhan katakan, ayo jalanlah di treknya Tuhan. Jalanlah di jalurnya Tuhan. Tuhan itu sudah siapkan rel buat kita. Tuhan sudah siapkan jalur buat kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan itu sudah ada tujuannya. Tuhan itu sudah membuat jalan, harusnya engkau jalannya ke sini, engkau jalannya seperti ini, jalan ini yang engkau lalui. Itu yang Tuhan mau. Maka dari itu saudara, mari kita percayakan penuh hidup kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan itu pimpin hidup kita, supaya kita ketika kita hidup, itu kita betul-betul berbuah kan gitu ya. Jadi ketika kita hidup, kita betul-betul berjalan di jalan yang tepat.
kita nggak melenceng, kita nggak nyasar, bahkan kita nggak jalan di jalan yang salah, di jalan yang menuju maut ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Orang sangka lurus, tapi ketika kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang pimpin jalan kita, Tuhan yang tunjukkan jalan kita. Ini jalan yang harusnya engkau lalui, ini yang seharusnya engkau dapatkan, ini yang harusnya engkau menjadi seperti apa destiny yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita. Tuhan membawa kita ke dalam semuanya itu kalau kita membiarkan Tuhan menjadi pemimpin hidup kita. Nah, yang menarik saudara, di ayat 4 Tuhan katakan apa? Bahkan ketika aku melalui lembah bayang-bayang maut. Nah, tapi didahului dengan engkau membawa aku di jalur-jalur kebenaran. Artinya ketika Tuhan itu sengaja membiarkan kita, melewatkan kita di jalur-jalur yang berbahaya ya, lembah bayang-bayang maut, bukan lembah biasa. Itu juga jalur kebenaran yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi ketika kita melalui jalur-jalur itu saudara, kita bisa bersyukur, oh ya Tuhan, walaupun ini berat buat saya, ini bukan lembah biasa, ini lembah bayang-bayang maut, lembah yang membawa kematian. Sedikit saja kita bisa mati, tapi kita bisa bersyukur. Sebab kita nggak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya lembah bayang-bayang maut pun itu jalan kebenaran bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu mengingatkan buat kita supaya kita bergantung penuh kepada Gembala kita, Sang Pemimpin sejati. Tujuan Tuhan memimpin kita, menuntun kita. Itu menarik ya. Kalau kita lihat untuk namanya, oleh karena namanya. Jadi ketika Tuhan itu menuntun kita, Tuhan membawa kita, Tuhan pimpin kita di dalam trek yang benar, dalam jalur yang benar. Saudara, itu bukan untuk kita, itu bukan karena kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena itu untuk kesejahteraan kita. Tapi firman Tuhan katakan, untuk namanya. Setiap hal yang kita lalui, biarlah itu semua untuk Tuhan. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita sadari, baik dalam kemenangan, baik dalam kelimpahan, baik di dalam kecukupan kita secara materi, baik di dalam lembah kekelaman, itu semua hanya untuk Tuhan. Itu semua hanya kemuliaan nama Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan, saya lalui. Tapi kita tahu, firman Tuhan katakan, untuk namanya. Artinya apa? Reputasinya dipertaruhkan saudara. Tuhan mempertaruhkan namanya sendiri, oleh karena namanya, untuk namanya. Jadi Allah yang seperti apa? Allah mana yang bersumpah demi dirinya sendiri? Allah mana yang mempertaruhkan namanya sendiri? Jadi tidak ada alasan buat kita untuk khawatir, oh ya akankah Tuhan ini tuntun saya ya? Di masa-masa yang sulit ini akankah Tuhan itu tetap setia dengan saya ya? Kalau Tuhan gak setia, Tuhan mengingkari namanya. Tuhan mengingkari kealahannya, Tuhan mengingkari ketuhanannya, sebab dia mempertaruhkan namanya sendiri saudara. Begitu sayangnya Tuhan dengan kita, betapa dalamnya cintanya Tuhan dengan kita. Bahkan ketika dia memberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita, itu bukan kita yang dipertaruhkan, tapi namanya sendiri yang dipertaruhkan, reputasinya yang ditunjukkan, dan untuk nama Allah. Dahsyatnya Tuhan kita di dalam hidup kita. Jadi saudara, saat ini siapa atau apa yang memimpin atau menggembalakan hidup kita? Akankah kita hari ini mau kembali kepada Tuhan, menyerahkan, ya Tuhan, saya mau serahkan hidup saya kembali kepada pemimpin saya yang sejati, kepada gembala saya yang sejati. Mungkin saat ini terlalu lama atau kita nggak sadar kehidupan kita dipimpin, kehidupan kita disetir, kehidupan kita dipengaruhi, digembalakan oleh keluarga kita mungkin ya, oleh masalah-masalah kita, atau oleh kekuasaan yang kita pegang, atau oleh berkat yang Tuhan berikan buat kita. Firman Tuhan hari ini mengatakan, berkat-berkat itu, orang-orang yang kita andalkan itu, mereka hanya bisa memberikan kecukupan secara jasmani, tapi mereka tidak akan bisa memberikan kecukupan kita secara jiwa dan roh. Dan Tuhan Allah sendiri yang menciptakan kita, yang menuliskan hidup kita, penulis hidup kita, itu tahu jalan-jalan mana yang harusnya kita lalui, jalan-jalan mana yang membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan, jalan-jalan mana yang membawa kita pada kemuliaan demi kemuliaan, bukan pada kebinasaan demi kebinasaan. Mari ikut Tuhan, mari kembalikan hidup kita
Biarlah Tuhan yang setir hidup kita. Biarlah Tuhan yang pimpin hidup kita. Biarlah Tuhan yang gembalakan kita. Sebab Dia adalah pemimpin kita yang sejati. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga, catat ya. Jadi yang pertama, pemazmur katakan Tuhan itu adalah pemelihara kita sejati. Yang kedua, Tuhan itu adalah pemimpin kita yang sejati. Dan yang ketiga, Tuhan itu adalah pelindung, penolong kita yang sejati. Pelindung kita, penolong kita yang sejati. Mazmur 23 ayat yang keempat. Saya bacakan sekali lagi. Bahkan ketika aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut kejahatan karena Engkau bersamaku. Kayu milikmu dan tongkat milikmu, mereka menghibur aku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di situ ada perbedaan sudut pandang. Ya, kita lihat ya, kalau di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga tadi yang kita baca, Daud mengatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membawa aku, Ia menuntun aku, Ia membaringkan aku, ya. Ia berarti kan orang ketiga ya, dia. Tapi ketika masuk pasal yang keempat, ketika masuk di dalam lembah bayang-bayang maut, saudara, Daud bilang apa? Engkau bersamaku, kayu milikmu, tongkat milikmu, mereka menghibur aku. Berubah, saudara. Saudara perhatikan ya. Di ayat 5 dan 6 selanjutnya itu terus menjadi engkau, engkau, engkau. Kadang-kadang kita merasa kalau kita melalui lembah bayang-bayang maut, masalah demi masalah yang terus ada, itu menghancurkan kita, betul ya? Itu membuat kita turun imannya, itu membuat kita marah. Tapi firman Tuhan, Mazmur pasal 23 menunjukkan, ketika masalah itu datang dalam kehidupan Daud, itu merubah sudut pandang Daud. Yang tadinya itu orang ketiga, ia menjadi engkau, engkau, engkau. Engkau dengan dia lebih dekat mana, saudara? Lebih dekat mana, saudara? Engkau, betul ya? Kalau saya ngomong dengan suami saya, misalnya dengan Pastor Ishak menceritakan tentang engkong gitu ya, Bapak Gembala gitu ya, beliau ingin makan ini, beliau ingin makan itu saya menceritakan Bapak Gembala sebagai pribadi yang ketiga. Tapi ketika saya, artinya saya tidak memiliki kedekatan yang cukup untuk saya bertanya secara langsung kepada Bapak Gembala, Bapak Gembala ingin makan apa? Engkau, ya, engkau mau makan apa Bapak Gembala? Itu kan berarti ada kedekatan yang lebih, saudara. Ada keintiman yang lebih. Kita tidak mungkin berbicara engkau, berbicara dengan pihak kedua, muka dengan muka, kalau kita tidak memiliki kedekatan yang lebih, betul ya? Nah, kedekatan yang lebih itu, keintiman yang lebih itu Daud dapatkan bukan ketika dia di dalam kelimpahan, bukan ketika dia disegarkan Tuhan, bukan ketika dia diberikan makanan yang melimpah, tapi ketika dia memasuki lembah bayang-bayang maut. Luar biasa firman Tuhan ya. Jadi ketika hari ini kita melewati lembah bayang-bayang maut, lembah apapun yang kita hadapi, saudara, kita boleh bersyukur. Kita boleh bersyukur sebab di situ saya pastikan, firman Tuhan pastikan, kita akan jadi lebih dekat sama Tuhan. Kita akan jadi lebih kenal siapa gembala kita. Kita akan jadi lebih intim dengan dia, relasi yang kuat dengan dia. Ketika kita melalui lembah bayang-bayang maut. Nah, apa saja yang bisa terjadi di dalam lembah, saudara? Ada 3 hal. Yang pertama itu bisa terjadi bencana alam. Ya, itu bicara tentang ancaman longsor begitu di dalam lembah ya. Bisa juga karena di dalam lembah itu kita melewati tanah yang tidak baik, tanah yang terjal atau tanah yang gampang ambles kan begitu ya. Jalan yang curam itu namanya lembah. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua di dalam lembah itu binatang buas. Jadi ada banyak binatang yang ingin menerkam domba-domba, ada banyak binatang yang ingin memangsa domba-domba. Itu di dalam lembah. Seperti Daud katakan kan ya, ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan, ketika dia berperang melawan Goliat, Daud katakan serigala dan singa Tuhan luputkan daripadaku kan begitu. Dia bisa menyerang itu semua karena Tuhan.
Jadi artinya di dalam perjalanan kehidupan dia sebagai seorang gembala, dia tahu betul bahwa ada serangan-serangan dari binatang-binatang buas yang ingin menerkam domba-domba. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada ancaman dari gembala yang jahat. Jadi tidak hanya gembala yang baik seperti Tuhan kita, tapi ada gembala-gembala palsu yang jahat, saudara, yang berusaha merebut domba, yang berusaha mematikan domba, yang berusaha menghancurkan domba, yang biasa menghilangkan domba dan menyesatkan domba. Nah, ancamannya banyak. Ketika kita melalui lembah bayang-bayang maut, domba-domba itu melalui lembah bayang-bayang maut. Sama seperti kita, ketika kita menghadapi sebuah masalah, pencobaan, ujian, kesakitan, kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi, itu rasanya gampang sekali buat kita untuk jauh daripada Tuhan. Betul ya? Gampang sekali buat kita untuk nggak bisa doa. Gampang sekali buat kita untuk meninggalkan Tuhan, untuk melupakan Tuhan, untuk nggak datang ke gereja, untuk stop berdoa, untuk stop meminta sama Tuhan. Itu gampang. Karena memang cobaannya banyak, ancaman dalam lembah itu banyak. Tapi saudara, kenapa domba ini, Daud sebagai domba ini bisa mengatakan, aku tidak takut, aku enggak takut akan kejahatan, aku tidak takut akan kejahatan. Sebab, apa saudara? Sebab engkau besertaku. Jadi kehadiran gembala, kehadiran Tuhan sebagai gembala kita yang sejati, itu memampukan kita untuk berani menghadapi segala sesuatu yang kita lihat di hadapan kita. Mungkin domba-domba itu lihat tebing yang curam begitu ya. Dia lihat bagaimana jalan-jalan ini terjal. Dia lihat bagaimana serigala dan singa itu mengitari mereka, mengelilingi mereka, mau memangsa mereka. Mereka melihat bagaimana domba-domba yang jahat itu berusaha menarik kaki mereka supaya mereka jatuh. Itu mereka lihat, saudara. Itu mereka mengalami. Tapi domba-domba itu bisa katakan, oh ya biarkan aja, serigala, singa biarkan aja, aku nggak takut. Aku nggak takut, aku tenang, aku tenang. Karena fokus mereka bukan lagi kepada apa yang terjadi di sekitar mereka, tapi fokus mereka kepada kehadiran gembala. Domba-domba ini tahu, gembalanya itu adalah gembala yang setia, gembala yang kuat, gembala yang dahsyat, gembala yang pasti, ya, pasti menjaga, pasti menolong, pasti melindungi, pasti meluputkan itu semua dari hidup kita. Ancaman itu ada, saudara, di depan mata kita itu mungkin gelap, mungkin pahit gitu ya. Sakit, penyakit, mungkin perekonomian, mungkin masalah keluarga, itu semua kita lihat di depan mata kita. Itu tidak bisa membuat kita bertumbuh. Tapi coba kita alihkan mata kita dari pandangan itu. Kita alihkan mata kita di hadapan Tuhan. Kita lihat gembala kita. Kita lihat Allah kita yang setia itu, kita lihat Allah kita yang dahsyat itu, yang pasti bisa meluputkan kita dari masalah-masalah ini yang menghancurkan kita, yang membawa kita kepada kebinasaan, yang membawa kita kepada kematian dan kemunduran. Gembala kita pasti menolong kita, gembala kita pasti melindungi kita. Itu saudara, gembala kita yang dahsyat. Ada 3 kegunaan tongkat dan kayu ini ya. Itu bisa digunakan secara bersama-sama atau berkebalikan, bergantian, itu bisa. Kalau firman Tuhan di dalam terjemahan baru mengatakan gadamu dan tongkatmu ya, gada dan tongkat itu sama saudara, tongkat dan kayu. Yang pertama itu untuk melawan binatang buas. Jadi kenapa mereka bisa menang? Karena Tuhan, gembala kita tuh melawan mereka. Tongkat dan kayu itu ada bersama dengan gembala selalu. Seperti gambar yang saya berikan ini saudara ya, pasti bawa tongkat kan ya, tongkat dan kayu. Memberikan ketenangan yang kedua. Memberikan ketenangan ini maksudnya apa? Coba saudara perhatikan. Itu di ujungnya tongkat gembala itu melengkung ya, pasti melengkung ya saudara. Itu tidak hanya untuk pegangan saja, tapi itu untuk mengelus-ngelus, untuk ngelus-ngelus domba, saudara. Jadi di dalam lembah kekelaman, dalam ketakutan, itu domba itu rawan sekali untuk stres, rawan sekali untuk depresi. Dan Tuhan itu tetap jaga kita, Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap pelihara jiwa kita. Tuhan itu berikan kita ketenangan. Jadi tongkat domba, tongkat gembala, itu untuk mengelus-ngelus domba-domba, supaya tenang, supaya tenang, supaya tenang, gak usah takut, gak usah takut.
Itu fungsinya saudara. Yang kedua. Yang ketiga, itu untuk menghitung domba. Jadi kalau masuk di dalam kandang, itu kan domba satu-satu gitu ya. Itu tongkat itu digunakan untuk menghitung. Dan setiap gembala itu mengenal domba-dombanya. Tuhan itu mengenal siapa kita. Setiap kita Tuhan itu mengenal. Nama kita Tuhan itu mengenal. Sama seperti gembala domba. Ketika ada yang hilang satu, dia tahu, gembala tahu. Oh, yang hilang itu yang seperti ini loh. Yang bulunya tebel gitu ya, atau yang ekornya kecil gitu, atau yang tanduknya itu agak menclek sedikit gitu. Gembala ini tahu domba seperti apa yang hilang. Sebab gembala itu mengenal pribadi domba-dombanya. Nah, tongkat itu digunakan untuk menghitung. Makanya firman Tuhan katakan apa? Gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Ketika lembah kekelaman itu ada, mereka enggak takut, ada penghiburan Tuhan, ada kenyamanan yang Tuhan berikan dengan tongkatnya, dengan gadanya, dengan kayunya itu, kayu sang gembala. Dan itu yang Tuhan lakukan bagi setiap kita ketika kita melalui lembah-lembah kekelaman. Tuhan tidak biarkan kita melaluinya begitu saja seorang diri, tanpa menenangkan kita. Pokoknya jalan aja gitu saudara ya, tidak. Biar no depresi, biar no stres, tidak. Tapi ketika kita melalui masa-masa yang gelap, masa-masa yang sulit, Tuhan tetap pelihara kita, tetap pelihara jiwa kita. Tuhan tenangkan kita sampai kita melalui lembah bayang-bayang maut. Saudara ya. Nah, firman Tuhan itu menarik ketika Tuhan katakan, bahkan ketika aku melewati, melalui. Artinya apa? Kita enggak tinggal tetap di dalam lembah bayang-bayang maut. Kita enggak tinggal tetap di lembah-lembah kematian, saudara ya. Kita enggak berkemah di sana, kita menikmati lembah bayang-bayang maut, kita menikmati kesesakan, kita menikmati keberatan, kita menikmati sakit, penyakit, kepahitan, tidak. Itu bukan akhir dari hidup kita. Kita hanya melewati itu semua. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Jadi saudara, hari ini mari kita semangat. Oh, enggak apa-apa. Hari ini mungkin Sabtu minggu ke depan, 2 hari ini masa-masa yang berat buat saya. Saya akan terus semangat ikut dengan Tuhan. Saya akan terus semangat melekat dengan Tuhan. Karena saya tahu, saya cuma lewat. Saya enggak tinggal di lembah ini. Saya cuma lewat tok, permisi numpang lewat gitu ya, di lembah kekelaman. Jadi kita enggak tinggal di sana, sebab gembala kita adalah gembala yang setia. Seringkali Tuhan bawa kita melewati lembah bayang-bayang maut. Ya, ini ketikannya salah saudara ya, baying-baying gitu ya. Lembah bayang-bayang maut. Nah, saat ini mari coba tanyakan kepada pribadi kita masing-masing. Lembah seperti apa yang sedang kita hadapi saat ini? Ada banyak sekali lembah yang terkenal di dunia ini ya. Lembah ini yang terindah gitu, lembah ini paling bahaya, lembah ini yang paling jauh, lembah ini yang paling luas, lembah ini yang paling curam. Itu semua terkenal. Tapi pasti ada satu lembah yang sangat familiar. Ada satu lembah yang sangat kita kenal. Ada satu lembah yang sangat akrab dan dekat dengan kita. Yaitu masalah kita saat ini yang Bapak Ibu Saudara pasti masing-masing itu tahu, lembah ini yang sedang saya hadapi. Lembah ini yang mengikuti, yang saya lewati beberapa waktu ini. Lembah apa, saudara? Tetap percaya ketika kita melewati lembah itu, kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak hanya setia, tapi Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu meluputkan kita dari semuanya itu. Kesetiaan Tuhan itu teruji ketika melewati lembah bayang-bayang maut. Kalau relasi kita dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, saudara ya, mungkin ketika kita berjaya, ketika kita punya banyak uang, ketika kita sukses, mereka ada bersama dengan kita. Tapi akankah mereka tetap ada ketika kita dalam masalah? Ya, saya rasa mungkin ada lah, tapi 10% gitu ya, 20%. Selainnya pasti meninggalkan kita. Firman Tuhan pun katakan demikian. Tapi Tuhan kita sampai di ayat 4, dia menunjukkan bahkan dalam lembah bayang-bayang maut, dia tetap gembala yang setia. Dia tetap gembala yang menuntun kita dan memelihara kita. Yang paling penting dalam hidup dan dalam relasi kita itu bukankah kesetiaan, betul saudara ya? Makanya ketika kita menikah, Bapak Ibu ketika menikah kan janji nikahnya apa? Bukan saya berjanji saya akan tidak berbohong gitu ya, atau saya akan berjanji saya akan memberikan yang
memberikan yang baik-baik atau saya tidak berkata kasar, kan tidak seperti itu. Tapi saya berjanji untuk setia, betul? Untuk setia dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat. Karena kesetiaan itu yang paling penting, yang paling dibutuhkan di dalam sebuah relasi. Dan Tuhan kita yang dahsyat, yang memimpin hidup kita, itu menjamin kesetiaannya dalam hidup kita. Gak perlu takut saudara, Tuhan itu setia dan itu teruji. Suami kita, istri kita setia, tapi belum teruji ya. Anak kita setia, tapi belum teruji. Papa mama kita setia, orang tua kita setia, tapi belum teruji. Sahabat kita setia, tapi belum teruji karena mereka juga manusia yang terbatas. Tapi Allah kita itu setia dan janjinya teruji. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. 3 hal saudara, pemelihara yang sejati, pemimpin yang sejati, pelindung yang sejati. Yang terakhir, dia juga ialah pembela yang sejati. Dia juga adalah pembela kita yang sejati. Ayat 5. Mazmur 23 ayat yang kelima. Ini saya bacakan terjemahan literal ya. Engkau mempersiapkan di hadapanku meja. Menarik saudara ya. Engkau mempersiapkan di hadapanku meja. Di depan, berhadapan, mata musuh-musuhku. Engkau mengurapi dengan minyak kepalaku, pialaku melimpah. Saudara, kalau tadi ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat kita melihat bagaimana perjalanan seorang gembala bersama dengan domba-dombanya. Tapi di ayat yang kelima itu lebih lagi. Kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu tidak hanya sekedar sebagai seorang gembala, tapi juga seorang raja. Ya, boleh dicatat. Jadi ayat 5 dan ayat 6 itu menunjukkan Tuhan sebagai raja. Tidak hanya Tuhan sebagai gembala, tapi Tuhan sebagai raja. Maksudnya apa? Di ayat yang kelima itu seperti Tuhan yang adalah raja itu mengadakan pesta besar. Tuhan mengadakan pesta besar, Tuhan mengundang setiap orang di sana, dan kita sebagai tamu kehormatan. Dan kita sebagai salah satu tamu yang dihormati, yang diberikan kemuliaan. Makanya dikatakan di situ, Tuhan menyiapkan bagiku meja. Nah, terjemahan baru mengatakan apa? Engkau menyediakan hidangan. Karena meja itu memang berbicara tentang hidangan, tentang makanan. Jadi kalau zaman dahulu itu mejanya panjang saudara ya, dalam pesta kerajaan. Itu mejanya itu panjang, persegi panjang begitu. Dan firman Tuhan katakan apa? Di depan musuh-musuhku. Jadi ketika Tuhan itu memberikan kita hidangan satu meja yang besar, satu meja yang panjang di hadapan gini ya, hadap-hadapan begini, itu musuh kita di sana saudara. Luar biasa Tuhan ya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu tidak memusnahkan musuh kita. Tuhan tidak hancurkan musuh kita. Tuhan gak musnahkan saja musuh kita. Kadang kita berdoa, Tuhan orang ini cek benci no gitu ya. Tuhan orang ini tuh selalu bawa saya untuk jatuh kan mungkin gitu. Atau menggelitik gitu ya, menggelikan gitu orang ini. Kadang-kadang orang-orang seperti itu Tuhan gak hancurkan ya, Tuhan tidak musnahkan. Tapi Tuhan pakai untuk melihat kemenangan demi kemenangan yang kita miliki di hadapan Tuhan. Luar biasa saudara ya. Jadi kalau hari ini mungkin dalam tanda kutip bukan musuh lah ya, ada orang-orang yang mungkin lebih mengganggu gitu ya, mengganggu hidup kita, ngerecoki hidup kita kan seperti itu. Nggak usah khawatir, itu bagiannya Tuhan. Ada saatnya mereka melihat di hadapan kita, mata demi mata, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Itu janji Tuhan. Bahkan ketika Tuhan itu sebagai raja itu mengurapi dengan minyak. Nah, ini menunjukkan sebuah pesta kemenangan, sebuah kemuliaan saudara. Ketika tamu kehormatan itu diurapi dengan minyak, itu menunjukkan bahwa ini orang yang dimuliakan, ini orang yang dihormati dalam pesta itu, ini orang yang khusus, ini orang yang terhormat dalam pesta itu. Begitu saudara. Dan firman Tuhan katakan apa? Engkau mempersiapkan di hadapanku, bagiku, ya saudara ya. Itu kita semua, saudara dan saya. Tuhan persiapkan itu, bagaimana cintanya Tuhan bagi kita. Tuhan mempermalukan musuh kita. Tuhan membela kita di depan musuh-musuh kita dengan menyediakan makanan, dengan mempermuliakan, mengurapi dengan minyak. Bahkan pialaku penuh melimpah, firman Tuhan katakan. Piala kita tidak hanya diberikan yang sedang-sedang saja, yang sekedar saja, tapi berkat Tuhan, kemuliaan yang Tuhan berikan itu melimpah saudara.
Dan itu diberikan di hadapan musuh-musuh kita. Itu luar biasanya Tuhan, bagaimana Tuhan itu mencintai kita. Tuhan gak hanya pelihara hidup kita, Tuhan gak hanya pimpin hidup kita, Tuhan gak hanya bawa kita untuk apa yang ketiga tadi saudara, sampai saya lupa. Tuhan tidak hanya melindungi kita dari serangan-serangan yang jahat, tapi Tuhan itu juga bela kita. Tuhan mempermalukan musuh-musuh kita di hadapan mata kita. Berhadapan begini saudara. Jadi kalau pesta kerajaan, tidak mungkin kan ada yang mau menolak undangan raja. Kalau ada yang mau menolak undangan raja, pasti dihukum mati. Gak ada yang berani menolak undangan raja. Dan di saat itulah Tuhan mempermuliakan kita. Di saat itulah ketika musuh-musuh kita pun diundang dalam pesta itu. Tapi mereka diundang untuk melihat kemuliaan kita. Mereka diundang untuk melihat kemenangan kita. Mereka diundang untuk melihat kejayaan kita bersama dengan Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bukan hanya sekedar gembala, tapi raja buat kita. Bukan hanya sekedar raja, tapi apa? Raja di atas segala raja. Itulah Tuhan kita. Nah, akhirnya Daud menutup puisinya, menutup mazmurnya dengan satu keyakinan akan masa depan. Dia katakan apa? Sesungguhnya kebaikan dan kasih setia mengejarku sepanjang hari-hariku. Saudara, semua yang sudah diungkapkan Daud dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, itu merupakan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Tapi di ayat yang ke-6 dia juga katakan, saya punya kepastian, saya punya keyakinan untuk masa depan saya. Bahwa di masa depan, di hari-hari yang akan saya lalui, sesungguhnya kebaikan dan kesetiaan, kasih setia, kebajikan dan kemurahan yang mengikuti aku, mengejar hari-hariku, mengejar sepanjang hari-hari kehidupanku. Ini yang pernah saya katakan saudara ya, pernah saya sampaikan. Jadi Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6, ketika terjemahan baru mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku, itu menggunakan kata radab. Saudara boleh tulis ya, radab itu bahasa Ibrani, radab. Radab itu artinya mengejar, mengejar musuh. Nah, Daud ini kan sudah terbiasa dikejar-kejar saudara ya. Daud sudah terbiasa dikejar-kejar musuh, dikejar keluarganya sendiri dalam pelarian. Dia tahu bagaimana rasanya dikejar, bagaimana rasanya untuk mau dimusnahkan, mau dibunuh, dikejar-kejar dalam pelarian. Tapi saat ini di Mazmur 23 ayat yang ke-6, bukan lagi musuh yang mengejar, bukan lagi tentara yang ingin membunuh yang mengejar, tapi kebajikan dan kemurahan, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mengikuti saudara dan saya, mengejar saudara dan saya sepanjang hari-hari kita. Tidak hanya sampai besok, hanya sampai minggu depan, tidak hanya sampai 2023 ketika masa itu susah, masa susah itu datang, tapi sepanjang hari-hari kita sampai Tuhan panggil kita pulang. Sampai itu juga kasih setia, kebajikan, kemurahan itu mengikuti kita, mengejar kita sepanjang hari hidup kita. Saudara, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu dibuktikan dengan penyertaannya. Ya, saya rangkum dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam segala tempat, kita sudah lihat ya, dalam segala tempat. Artinya apa? Di padang rumput Tuhan setia, di air-air Tuhan setia, di jalan-jalan Tuhan setia, dalam lembah kekelaman Tuhan setia, bahkan dalam pesta kemenangan kerajaan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan itu setia. Tuhan itu juga setia dalam segala waktu. Waktu kelaparan, butuh makanan, butuh minuman, Tuhan ada. Waktu kekeringan, Tuhan ada. Waktu masalah itu datang dalam lembah kekelaman, Tuhan itu ada. Dan waktu kita menang, Tuhan itu juga ada bersama dengan kita. Itulah saudara, mengapa saat ini saya berikan judul Allah itu cukup bagi saya, Allah itu cukup bagi aku. Supaya kita semua punya komitmen yang sama, seperti Daud menutup mazmurnya dengan kata-kata apa? Dengan kalimat apa? Dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud sudah melihat kebaikan Tuhan, Daud sudah melihat kemurahan Tuhan, Daud sudah melihat kebajikan Tuhan, Daud sudah melihat penyertaan dan kesetiaan Tuhan. Tapi dia katakan apa? Oh ya, kalau gitu saya akan menikmati hidupku ini dengan bersenang-senang, dengan berfoya-foya, saya akan melanjutkan perjalanan saya mengembara, kan begitu ya. Tapi Daud katakan apa? Komitmennya dan aku
akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kalau kita semua sadar, kalau kita semua yakin Tuhan yang sama menyertai Daud, Tuhan yang sama mencintai Daud, Tuhan yang sama setia kepada Daud, dan Tuhan yang sama telah setia dalam hidup kita. Biarlah komitmen yang sama itu juga kita miliki seperti Daud. Ya Tuhan, ini komitmen saya dan aku akan diam di rumah Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa hidupku, sepanjang hari-hariku. Artinya apa saudara? Itu berbicara mengenai relasi yang baik dengan Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Charles Spurgeon, ya, seorang pengkhotbah dari Inggris pernah mengatakan demikian. Saya memiliki segala sesuatu dalam kelimpahan, bukan karena saya punya simpanan uang banyak di bank, atau karena saya punya keterampilan dan kepandaian untuk mendapatkan nafkah untuk hidup, tetapi karena saya punya Tuhan yang adalah gembalaku. Dan biarlah ini juga menjadi komitmen kita, sama seperti Charles Spurgeon, sama seperti Daud. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaan dan perbuatannya yang besar. Satu-satunya yang kita butuhkan bukanlah berkat-berkatnya, bukanlah berkat jasmani gitu ya, bukanlah berkat jiwa tadi, bukanlah berkat roh, bukanlah yang itu semua. Tapi ketika kita punya Tuhan, sumber, ya, makanya Bapak Gembala sering mengingatkan kita, yuk dekat dengan sumber. Dekat dengan sumber, dekat dengan sumber. Karena kepuasan kita itu hanya ada dalam pribadinya. Pribadi yang mengasihi kita, pribadi pembela itu, pribadi pemelihara itu, pribadi pelindung itu, pribadi pemimpin itu, pribadi yang membela kita dan memberikan kemuliaan bagi kita. Dialah yang menjadi gembala kita. Pribadinya, bukan berkat-berkatnya. Maka saat ini saudara, yang paling penting yaitu tinggal di dalam rumah Tuhan, sama seperti yang dikatakan Daud. Relasi dengan Tuhan sama seperti dikatakan dengan Daud. Akankah kita punya komitmen yang sama? Akankah kita mau untuk terus berusaha mencintai Tuhan sama seperti Tuhan mencintai kita? Tuhan yang mencintai kita di segala tempat, Tuhan yang mencintai kita di segala situasi. Akankah kita juga mau melakukan hal itu untuk mencintai Tuhan di segala tempat, mencintai Tuhan di segala situasi, mencintai Tuhan di rumah tangga kita, mencintai Tuhan di pelayanan kita, mencintai Tuhan di pekerjaan kita? Bagaimana caranya saudara? Kalau kita belajar, kalau kita sungguh mau mencintai Tuhan dalam rumah tangga kita, kita berusaha menjadi istri yang baik, berusaha menjadi suami yang baik, berusaha menjadi orang tua yang baik, menjadi mertua yang baik, menjadi menantu yang baik. Sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Kalau kita mau mencintai Tuhan dalam pelayanan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak, bukan yang ogah-ogahan, bukan yang kena sedikit terus mutung gitu saudara ya, tidak. Karena kita mencintai Tuhan. Demikian juga dalam pekerjaan kita pasti akan berikan yang terbaik karena kita mencintai Tuhan. Kita pasti akan semangat, kita pasti tidak akan putus asa. Pasti kita akan memberikan yang terbaik walaupun bos kita itu mungkin adalah orang yang jahat begitu ya. Walaupun rekan kita ini mungkin bencekno begitu saudara. Tapi saya mau berikan yang terbaik, bukan karena mereka, tapi karena saya mau mencintai Tuhan sama seperti Tuhan mencintai saya. Saudara, saya mau saksi sedikit saudara ya. Jadi kemarin hari Jumat itu waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya mengulangi firman Tuhan ini, itu saya belum bikin khotbah, saya cuma baca saja saudara. Suami saya kan sedang pelayanan ke Gresik ya saudara ya. Terus saya ini setelah saya baca, saya itu ingin doa, saya itu ingin nyanyi, saya ingin nyembah Tuhan. Nah saya ini tidak bisa main gitar, saya tidak bisa main musik saudara. Saya cuma nyanyi, terus tapi saya tuh Tuhan tuh jamah hati saya saudara ya. Jadi saya nangis, yang saya pikirkan itu tadi. Padahal firman Tuhan ini sangat indah betul ya. Tuhan ini sangat indah, firman Tuhan ini meneguhkan kita, kebaikan demi kebaikan, kesetiaan demi kesetiaan. Tapi Tuhan itu hancurkan hati saya saudara. Tuhan hancurkan hati saya seperti, sudahkah saya itu mencintai Tuhan seperti Tuhan itu mencintai saya. Nah sekarang karena firman Tuhan ini sudah menghancurkan hati saya saudara, biarlah firman Tuhan ini juga menghancurkan hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan ini menjamah hati Bapak Ibu Saudara juga saat ini. Biarlah Tuhan juga menjamah hati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah merasakan cinta Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, mari kita punya komitmen yang sama seperti Daud katakan, saya mau tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa, saya mau mencintai Tuhan sepanjang hidup saya, apapun yang terjadi, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, saya juga mau setia seperti gembala saya yang setia. Amin saudara.
Sebab Tuhan Allah yang setia, tidak pernah Dia meninggalkan kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya rindu hari ini kita menutup firman Tuhan ini dengan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Kita hayati firman Tuhan ini dengan sepenuh hati kita. Saya undang pemain musik WL Singer, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, lagu lama. Ya, kita hayati lagu ini dengan pelan, dengan lembut. Sebab kita percaya Tuhan itu adalah gembalaku. Kita katakan dengan komitmen dalam hidup kita, dengan kesungguhan hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah